Dan puasa adalah ibadah yang paling besar pahalanya. Tidak ada satupun ibadah yang bisa menyaingi pahala puasa. Ini pahala yang paling besar. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, kullu amal ibn Adam yudha'af al-hasanatu ashru amthaliha ila 700 dhi'fin. Semua amal ibadah anak Adam itu akan diberikan kelipat gandahan pahala 10 kali lipat. Bahkan bisa sampai 700 kali lipat. Sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan. Yang orang yang minta, orang yang mohon agar selamat dari neraka, maka Allah akan kasih. Dan setiap muslim yang memanjatkan doa akan dikabulkan. Itu di bulan Ramadan. Yang subscribe, semoga hidup kaya raya, mati masuk surga. Renungi dan bisa dapatkan bulan Ramadan, ini adalah bulan amalan terbaik, yaitu puasa. Ini dinamanya memang bulan Ramadan, bulan puasa, ya. Dan puasa adalah ibadah yang paling besar pahalanya. Tidak ada satupun ibadah yang bisa menyaingi pahala puasa. Ini pahala yang paling besar. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, kullu amal ibn Adam yudha'af al-hasanatu ashru amthaliha ila 700 dhi'fin. Semua amal ibadah anak Adam itu akan diberikan kelipat gandahan pahala 10 kali lipat. Bahkan bisa sampai 700 kali lipat. Tergantung tadi yang saya sampaikan di awal pembukaan ya. Tergantung keikhlasannya dia, tergantung bagaimana dia memarketingkan ibadahnya itu, tergantung bagaimana dia mengemasnya. Ini semua nanti akan membedakan. Ada yang dapat 10, ada dapat 20, ada dapat 30, ada yang sampai 700 kali lipat. Mungkin karena banyaknya orang yang dia ajak, bagaimana bagusnya kemasan dia terhadap ibadahnya, maka semua itu akan memberikan pahala besar. Semua ibadah bisa seperti itu, 10 sampai 700. Qala Allah Azza wa Jal, Allah yang maha mulia dan maha tinggi berfirman, illa sawma fa innahu li wa ana ajzibihi. Kecuali puasa, dia milikku dan aku akan balas langsung. Kata ulama hadis, berarti maknanya semua ibadah terkalahkan pahalanya dengan puasa. Dan dikatakan sebabnya yada'u syahwata wa ta'ama min ajli. Karena dia meninggalkan syahwatnya dan makanannya karena aku. Ya, ini menyebabkan puasa menjadi amalan yang paling besar. Tidak ada lagi yang bisa menyamainya. Dan saya biasa kalau di kantor ini sering datang orang masuk Islam, alhamdulillah. Mereka datang umumnya atau di masjid, kadang-kadang datang juga di ta'lim mau masuk Islam, syahadat. Itu setelah syahadat saya sampaikan tentang rukun Islam dan rukun iman. Salah satunya pada saat saya jelaskan tentang puasa Ramadan. Karena ada orang, muslim pun begitu, apalagi orang non-muslim yang baru masuk Islam. Mereka anggap puasa 1 bulan itu seperti tanda kutip penyiksaan. Ya, berat banget 1 bulan puasa. Padahal sebenarnya kalau kita renungi baik-baik, dari sisi kesehatannya, setelah 11 bulan kita menggunakan tubuh kita ini, ya giginya mengunyah, ya tenggorokannya menelan, ya ususnya mengelola dan segala macam ini ya. Dan begitu luar biasanya perawatan yang dibutuhkan, maintenance dalam tubuh ini luar biasa karena masuk pedas, masuk panas, masuk dingin, masuk segala macam. Maka cara yang terbaik, sekarang penelitian medis di masa kita pun membuktikan itu adalah puasa. Itu yang paling baik. Justru makin sering puasa makin bagus. Sekarang terapi terakhir penelitian medis itu untuk menghilangkan tumor dan kanker itu puasa 72 atau 78 jam. Cuma minum air saja. Ternyata itu membuat si tumor itu tidak punya makanan masuk, maka bisa membuat dia redam. Itu coba dibaca penelitian terakhirnya ada itu. Jadi ternyata puasa itu luar biasa. Sebagian dokter-dokter barat non-muslim mengatakan kalau mau cari komunitas manusia yang paling sehat itu adalah umat Islam. Mereka bilang begitu. Karena mereka punya program puasa seminggu 2 kali. Ada Senin Kamis. Ada setiap bulan ada Ayyamul Bid 3 bulan. Yaitu yang sunnah-sunnah ya. Dan setahun sekali puasa Ramadan. Kan itu. Makanya tidak ada orang meninggal karena puasa. Kan itu. Semuanya sehat-sehat saja. Bahkan kita kalau puasa itu subhanallah karena usus kita mulai lagi di terapi itu ya. Kayak kalau mobil itu baru diservis. Itu kalau mobil habis keluar dari bengkel diservis, gasnya cuma ditekan sedikit pelan. Tetap sudah cepat lari di jalannya. Mesinnya juga halus. Seperti itu sebenarnya tubuh kita kalau Ramadan itu. Sampai Nabi SAW mengingatkan kita supaya jangan jadikan justru buka puasa dan sahur itu ajang balas dendam gitu ya. Karena ada orang begitu kalau mau buka puasa macam-macam disiap. Tapi tidak dimakan juga akhirnya mubadzir. Atau sahur tak ketakutan dia nanti kelaparan akhirnya dia makan banyak. Apa kata Nabi SAW? Sebaik-baik makanan seorang muslim pada saat buka puasa dan sahur dua-duanya adalah kurma. Saya lihat penelitian tentang kurma. Satu kurma, walaupun sebenarnya itu membahas masalah kurma ajwa ya. Ada satu dokter namanya Dokter Daim di Mesir, orang muslim. Dia suka mempertemukan antara ilmu medis, penelitian ilmiah yang ada walaupun dari negeri barat dengan Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Di antaranya dia pernah bahas di channelnya, tapi sayang berbahasa Arab, tentang apa hikmahnya, kenapa Nabi SAW suruh kita makan 7 butir kurma ajwa pagi hari. Dan Nabi mengatakan, siapa yang memakan 7 butir kurma ajwa Madinah di pagi hari, dia akan selamat dari semua jenis racun dan sihir.
gitu kan. Kenapa 7 butir kurma bisa sampai luar biasa dahsyatnya menyelamatkan semua jenis racun dan juga sihir. Waktu corona kemarin saya buat satu kajian, itu judulnya Corona dan Solusinya. Di antaranya mengkonsumsi kurma. Ternyata penelitiannya itu dari orang-orang non muslim yang ada penelitian, mereka adakan penelitian buah-buahan. Pada saat tiba di kurma, mereka menemukan ternyata 1 butir kurma itu bisa memenuhi 7% dari nutrisi tersehat yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi kalau makan 7 berarti sudah 49% kebutuhan hari itu sudah terpenuhi. Sisa kita isi 51%. Sedikit lagi makan sudah cukup gitu kan. Nah seperti itulah. Nabi SAW mengingatkan supaya justru terapinya maksimal di Ramadan, sebaik-baik makanan sahur dan buka puasa muslim adalah kurma. Boleh makan tentunya, tapi jangan ya berlebihan. Justru ini kesempatan kita terapi diri kita dengan kesehatan-kesehatan tersebut. Nah itu sebenarnya tujuannya dari masalah puasa gitu ya. Terlebih lagi memang kalau itu dari sisi duniawianya, dari kesehatannya. Kalau dari sisi spiritualnya, dia tadi sudah kita sebutkan hadisnya, amal yang paling besar pahalanya. Kalau amal-amal lain bisa dilipat gandakan 700 kali lipat, puasa lebih besar daripada itu. Tergantung nanti bagaimana kita mengemas ibadah itu. Ingat ya, selalu mengemas ibadah tersebut, lakukan yang terbaik, maka pasti kita akan mendapatkan ekstra pahala. Makanya para sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim itu ibu sekalian, kalau mereka mau berkurban di Idul Adha, maka mereka mempersiapkan dombanya itu 6 bulan sebelum Idul Adha. Kita kan biasa sehari 2 hari sebelumnya. Mereka 6 bulan, mereka sengaja gemukin domba itu, mereka rawat, supaya nanti pada saat disembelih maksimal. Sampai begitu mereka buat kemasannya gitu ya. Bagaimana supaya maksimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bulan puasa, bulan kesehatan, bulan maksimal pahalanya gitu ya. Kemudian yang ketiga, bulan pengampunan, pembersihan dosa-dosa masa lalu. Ini pemutihan kalau bahasa kita biasa di perusahaan, diputihkan kesalahannya. Bagaimana gembiranya seorang staf di perusahaan kalau buat kesalahan, lalu perusahaan mengadakan pemutihan. Ada mungkin pemerintah pemutihan pajak, pemutihan apa? Tidak ada lagi tuntutan yang datang kepada dia. Nah, itu bahasa agama kita pengampunan, dibersihkan dosa. Berarti kalau pembersihan dosa terjadi, nggak ada hukuman dan semua fasilitas kembali. Nah seperti itu. Makanya kisah Nabi Adam alaihissalam, beliau waktu dia mengatakan kepada Allah dalam satu riwayat, ini kami jelaskan di Talbik Akbar serial Nabi kemarin di Blok M ya. Itu salah satu riwayatnya dia mengatakan, ya Allah, bukankah engkau menciptakan aku dengan kedua tanganmu, bukankah engkau meniupkan ruh yang engkau ciptakan kepadaku, bukankah begitu engkau masuk aku dalam surga dan seterusnya. Semua Allah mengatakan iya. Lalu kata Adam alaihissalam, aku telah berbuat salah wahai Tuhanku, apakah kalau aku memohon ampun dan bertobat kepadamu, engkau akan kembalikan aku ke dalam surga? Kata Allah SWT, iya. Jadi penyebabnya pelanggaran terjadi dan supaya tidak datang hukuman tambahan atau ada hukuman datang dan kembali fasilitas itu dengan bertaubat. Nabi Adam alaihissalam waktu kalau kita baca Al-Quran, dia tidak mengatakan ya Allah kembalikan aku ke surga. Tapi dia mengatakan Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami. Kalau seandainya Engkau tidak ampuni kami, kasihani kami termasuk orang-orang yang rugi. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala memaafkannya. Kisah Nabi Yunus alaihissalam waktu beliau tinggalkan Nainawa, negeri yang dia ditugaskan untuk berdakwah di Irak gitu ya. Dia tadinya akadnya, semua nabi-nabi itu akadnya dengan Allah ibu sekalian, tidak boleh tinggalkan lokasi dakwah sebelum ada perintah. Semua begitu, walaupun sampai dibunuh sama kaumnya. Makanya Nabi Yahya dibunuh oleh kaumnya. Ya. Karena tidak ada perintah Allah untuk meninggalkan lokasi, walaupun sampai mati. Tapi Nabi Yunus waktu itu tergesa-gesa. Beliau datang ke negeri Nainawa dan beliau termasuk nabi yang bukan dari Nainawa sendiri. Ada sebagian nabi itu yang memang dari negeri itu diutuskan untuk berdakwah. Kayak Nabi SAW dari Mekah berdakwah di Mekah itu awalnya gitu kan. Tapi kalau Nabi Yunus bukan dari negeri lain, maka penduduk Nainawa menolak. Gak mau beriman. Nabi Yunus berdoa, ya Allah tolong berikan aku lokasi lain. Allah belum jawab. Tapi Nabi Yunus tergesa-gesa. Beliau tinggalkan lokasi Nainawa dengan harapan dapat lokasi baru. Ternyata itu pelanggaran. Melanggar akad dengan Allah. Allah masukkan dalam perutnya ikan paus, kisah yang masyhur. Apakah pada saat, apa yang Nabi Yunus lakukan pada saat itu? Beliau baca, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allah kabulkan. Dengan memohon maaf seperti ini, diputihkan kesalahannya, maka apa yang terjadi? Allah keluarkan dari perut ikan paus, hukumannya berhenti. Plus Allah kembalikan dia ke Nainawa, tapi Nainawa waktu itu 100.000 orang penduduknya lebih, semuanya beriman kepada Nabi Yunus. Ya, jadi kembali semua fasilitasnya, gitu kan? Nah seperti itulah. Tapi syaratnya agar kita dapat pengampunan dosa selama Ramadan, lakukan puasa Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahalanya. Sebagaimana sabda Nabi SAW,
Dalam hadis yang sudah sangat masyhur di antaranya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan, yakin ini perintah Allah, dan ihtisab, mengharapkan pahalanya. Jadi memang kita mengejar pahala di situ, maka akan dibersihkan dosa-dosanya yang telah lalu. Alhamdulillah. Yang keempat, Ramadan bulan berkah dan bulan penuh dengan rahmat. Berkah artinya tercukupi, ya, atau akan mencukupi. Rahmat, karunia Allah, kasih sayang Allah SWT, atau rezeki Allah akan melimpah di bulan Ramadan. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi SAW, "Qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarak." Telah datang, kalau pas tiba Ramadan, mau tiba Ramadan, akhir-akhir Sya'ban, Nabi mengatakan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, atau sudah dekat pada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Semua dicukupi. Di antara cukup makanan, cukup minuman, cukup istirahat, itu ya. Banyak waktu yang lebih yang bisa kita gunakan karena sudah tidak ada program makan siang misalnya. Maka banyak keberkahan. Kita lihat waktu Ramadan itu panjang sekali, banyak yang kita bisa lakukan. Makan sedikit buka puasa sudah kenyang. Sahur sedikit sudah cukup dalam seharian. Allah berikan keberkahan. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Iftaradallahu alaikum siyamah. Allah mewajibkan kalian berpuasa padanya. Fihi yuftahu abwabul jannah. Dalam Ramadan itu dibuka pintu-pintu surga. Wa yughlaqu fihi abwabul jahim, ditutup pintu-pintu neraka. Wa taghallu fihi syayatin, dan dibelenggu semua syaitan-syaitan. Fihi lailatun khairum min alfi syahr, di dalamnya ada bulan, ada hari lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang terharamkan dari kebaikan Ramadan, Ramadan juga enggak jadi baik, enggak jadi lebih dekat dengan Allah, enggak panen pahala banyak, enggak dibersihkan dosanya, maka dia telah terharamkan dari semua kebaikan. Dia orang itu paling rugi. Makanya dalam riwayat yang lain dan disahihkan oleh Syekh Albani, disebutkan oleh Al-Mudhir dalam kitab Targhib Tarhib beliau, Nabi SAW naik di mimbar lalu mengatakan amin, amin, amin 3 kali. Waktu turun dari mimbar, kata para sahabat, ya Rasulullah, kami dengar Anda bilang amin, belum pernah kami dengar sebelumnya. Kata Nabi SAW, waktu saya naik mimbar tadi, Jibril datang dan mengatakan kepadaku, hai Muhammad, siapapun yang mendapatkan Ramadan, kemudian Ramadan pergi dan dia belum diampuni, maka celakalah dia. Bilang amin. Kata Nabi SAW, amin. Maksudnya kalau Ramadan saja, satu dunia ini umat Islam semuanya ikuti program puasa siang hari, sholat malam di malam harinya, baca Quran, berlumba-lumba cari pahala. Dia tidak baik, lalu kapan dia jadi baik nih? Berarti kalau terharamkan dari kebaikan Ramadan, maka terharamkan dari semua kebaikan. Lalu kata Jibril, hai Muhammad, celakalah, doakan kecelakaan orang yang mendapatkan kedua orang tuanya, atau salah satunya kemudian meninggal dan belum sempat memasukkannya ke dalam surga. Ya, maka Nabi SAW mengatakan amin, karena dia tidak berbakti maksudnya. Dan katakanlah celaka juga, aminkan orang yang mendengarkan namamu disebutkan di depanmu atau di depannya, lalu dia tidak baca salawat kepadamu. Maka Nabi SAW mengatakan amin. Tapi saksi bahasan kita tentang masalah Ramadan. Yang kelima, dibukanya semua pintu surga dan dalilnya sama dengan tadi. Dan di sini ulama berbeda pendapat tentang masalah sabda Nabi SAW, dan di dalam Ramadan dibuka pintu-pintu surga. Ada yang dikatakan, ada yang mengatakan maknanya hakiki. Betul-betul pintu surga dibuka walaupun kita belum melihatnya gitu ya. Dibuka artinya dibuka pendaftaran bagi orang-orang yang mau masuk ke surga. Jadi kalau misalnya Pak Ibu-Ibu sekalian ada satu perusahaan membuat iklan, dibuka pendaftaran jadi pegawai di perusahaan ini tanggal 1 sampai 31 Januari. Yang datang mendaftar di waktu ini tentu sangat dekat untuk bisa diterima. Karena dia datang di masa pendaftaran, kan begitu. Nah itu seperti itu Ramadan sebenarnya. Walaupun di luar tanggal pendaftaran tadi, mungkin perusahaan masih butuh pegawai, bisa datang melamar. Tapi beda dengan kalau lagi dibuka lowongan gitu ya. Nah Ramadan ini dibuka lowongan itu. Mau nggak jadi ahli surga? Ini dibuka pendaftarannya, ayo gitu. Makna yang kedua, dan dua-duanya bisa digabungkan, makna kias. Maksudnya kiasan ini adalah siapapun yang karena dibuka peluang banyak amal soleh di Ramadan, maka akan terbuka pintu surga buat mereka. Nah seperti itu. Ini juga keutamaan yang sangat luar biasa gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ya, yang keenam, itu ditutupnya pintu-pintu neraka. Dan ini juga maknanya ada yang mengatakan secara zahir nampak memang begitu ya. Nampak memang seperti itu, artinya ditutup semua pintu neraka sehingga tidak ada orang yang didaftarkan ke neraka. Bisa juga bermakna adalah ditutup pintu neraka artinya ada ya penghapusan nama-nama orang yang bisa masuk ke dalam neraka. Seperti sabda Nabi SAW, dan di setiap malam dari malam-malam Ramadan ada Allah memiliki utaqa'u minan nar. Orang-orang yang diselamatkan dari api neraka gitu ya.
Jadi sebenarnya kita punya kesempatan juga peluang untuk menghapus nama kita dari penghuni neraka di bulan Ramadan. Karena umumnya orang di saat itu berhenti dari pelanggaran-pelanggaran agama. Yang ketujuh, dibelenggunya setan-setan. Jadi yang selama ini selalu menyesatkan manusia, menggoda mereka, justru di bulan Ramadan diberhentikan. Bukan berarti mereka tidak menggoda, tapi mereka hanya tidak seleluasa di luar Ramadan. Dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, dan hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, "Idza kana awwalu lailatin min syahr Ramadan suffidatis syayatin wa maradatul jin." Apabila datang awal malam Ramadan, maka setan-setan dan jin-jin yang sangat jahat dibelenggu. Belenggu itu biasanya leher, dua telapak tangan, dua kaki. Ya, tapi masih bisa melihat, ya, masih bisa berbicara. Jadi bukan dimatikan misalnya atau dikurung. Ya. Intinya ini dibelenggu, artinya mereka masih bisa menggoda, ya. Karena setan itu bisa membisikkan, bisa meniup, ya begitu ya, yang disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran. Dan mereka dibelenggu. Dalam riwayat lain, sehingga mereka tidak luasa menggoda manusia seluasa menggoda di luar Ramadan. Dan pintu-pintu neraka juga ditutup, tidak ada satu pintu pun yang terbuka. Sedangkan pintu-pintu surga dibuka, tidak ada satu pun yang ditutup. Dan seorang penyeru dari malaikat akan menyeru, "Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, segeralah kemari. Hidupkan Ramadan ini dengan ibadah. Wahai orang-orang yang menginginkan kejahatan, tahanlah, berhenti. Ini kesempatan taubat." Dan Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari neraka dari neraka, dan itu demikian itu terjadi di setiap malamnya. Ini dalam hadis ini disebutkan begitu, ya. Jadi hadisnya, "Idza kana awwalu lailatin min syahr Ramadan suffidatis syayatin wa maradatul jin wa gullikat abwabun nari falam yufta minha bab wa futihat abwabul jannati falam yughlaq minha bab wa yunadi munadin ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir wa lillahi utaqaa minan nari wa dzalika kullal lailah." Ini bahasa Arabnya, tadi terjemahnya sudah saya bacakan. Yang ke-8, bulan terkabulnya doa, ya. Ini termasuk juga harapan yang sangat besar, ya. Jadi doa itu, ibu-ibu sekalian, sebuah fasilitas yang eksklusif, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita sebagai orang-orang beriman untuk menyampaikan hajat tanpa ada perantara. Tinggal memulai alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, lalu berdoa. Nah, tentu kita bisa berdoa kapan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi seperti saya bilang tadi, salah satu cara yang cerdas dalam ibadah adalah bagaimana kita memaksimalkan tempat, waktu, ya. Nah, ini diantaranya Ramadan adalah tempat dan waktu yang sangat tepat untuk berdoa. Disebutkan, ya, di dalam riwayat yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bazzar, kata Nabi SAW, "Inna lillahi fi kulli layl fi kulli yawmin inna lillahi fi kulli yawmin utaqa'a minan nari fi syahr Ramadan wa inna li kulli muslimin da'watan yad'u fiha fayastajibu lahu." Sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan. Ya, orang yang minta, orang yang mohon agar selamat dari neraka, maka Allah akan kasih. Dan setiap muslim yang memanjatkan doa akan dikabulkan. Itu di bulan Ramadan. Dan tentu waktu-waktu mustajab di puasa itu di waktu sahur, ya. Dan itu sepertiga malam, di mana Allah Azza wa Jalla turun ke langit bumi sebagaimana hadits Bukhari. Lalu bertanya, "Man yad'uni fa astajib lah." Siapa yang berdoa maka saya, ya, kabulkan. "Man yas'aluni fa a'tiyah." Siapa yang memohon maka aku beri. "Man yastaghfiruni fa aghfirlah." Siapa yang memohon ampun maka aku akan ampuni. Kemudian waktu puasa, sepanjang ibu puasa, mulai dari sahur, mulai tahan diri, mulai imsaknya, azan subuh sampai buka puasa, itu semua waktu kita berpuasa, itu semua mustajab doa. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Ahmad, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." 3 orang yang tidak akan ditolak doanya. "As-shaimu hatta yuftir." Orang yang puasa sampai buka puasa. Jadi sepanjang kita puasa itu doanya mustajab, ya. "Wal imamul adil," yang kedua pemimpin yang adil. Yang ketiga wa da'watul madlum, doanya orang yang terzalimi. Tapi yang pertama adalah orang yang sedang berpuasa. Yang ketiga waktu berbuka sendiri, termasuk juga waktu mustajab doa. Jadi kalau betul-betul ibu tersibukkan dengan banyak aktivitas, nggak sempat berdoa selama seharian, jangan lupa berdoa pada saat buka puasa. Tidak apa-apa sambil bismillah mulai makan buku rumahnya, minum airnya misalnya, sambil mulai berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting jangan lupa mulai dengan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Karena ini hukumnya kewajiban doa gitu, ya, kalau mau diijabah, memuji Allah lalu baca salawat kepada Nabi SAW. Nah, kalau waktu berbuka, hadisnya juga masyhur, ya, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, kata Nabi SAW ada 3 golongan yang tidak ditolak doanya, di antara salah satunya was-shaim hina yuftir, orang yang puasa sampai dia berbuka puasa.